Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video kali ini kita akan membahas soal simulasi OSN IPA SD tahun 2023. Oke, kita akan langsung mulai dari soal yang pertama. Sebuah bola berjari-jari 7 cm diisi gas X dengan massa jenis 0,6 gram per cm kubik ya. Kemudian massa bola sesudah diisi gas X adalah 1401,4 gram. Pertanyaannya, berapakah massa bola sebelum diisi gas? Oke. Kita misalkan dulu atau kita gambar dulu, misalkan bolanya seperti ini ya. Ini ada bola yang masih kosong, belum diisi gas, lalu kita isikan gas, kita beri warna hijau, misalkan gasnya seperti ini. Ya, ini ya, ini adalah gambar bola yang sudah diisi gas. Jadi gas yang ada di dalam ini adalah gas X sebagaimana disebutkan di soal. Nah, kemudian massa bola ditambah massa gas itu ternyata 1401,4 gram. Jadi kita tulis aja M total ya. Jadi massa total di sini adalah massa bola ditambah dengan massa gas. Jadi M bola, MB saya singkat, ditambah dengan M gas. Nah, ternyata massanya adalah 1401,4. Nah, itu 1401,4 sama dengan massa bola ditambah dengan massa gas. Nah, pertanyaannya adalah berapakah massa bola sebelum diisi gas? Berarti kita diminta untuk mencari massa bola yang ini sebelum diisi dengan gas. Nah, berarti kita harus mencari massa gasnya kan. Oke, kita bisa mencari massa gas dengan menggunakan definisi dari massa jenis ya. Teman-teman ingat, yang namanya massa jenis itu simbolnya rho biasanya. Massa jenis itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Berarti dari persamaan ini kita kalikan silang ya. Jadi massa jenis dikalikan volume itu sama dengan massa. Nah, ingat, karena di sini gas itu memenuhi ruang, maka otomatis volume gas itu akan sama dengan volume bola. Jadi, kalau kita isikan ini rho gas, ini volume gas, maka kita akan dapatkan massa gasnya ya. Diketahui di soal bahwa massa jenis gas atau rho gas itu sama dengan 0,6. Maka ini kita isi 0,6. 0,6 dikali dengan volume gas. Ingat, gas itu memenuhi ruang, berarti volume gas itu sama dengan volume bola ya. Jadi volume gas itu sama dengan volume bolanya. Ingat, volume bola itu persamaannya adalah 4/3 Pi dikalikan R pangkat 3. Jadi volume gasnya bisa kita hitung dulu di sini, 4/3 dikali, karena jari-jarinya di sini 7 ya, maka kita bisa pilih Pi-nya 22/7 biar mudah. 22/7 dikalikan 7 pangkat 3. Jadi kali 7 kali 7 kali 7 ya. Kenapa dipecah? Supaya kita bisa coret nih. Ada 7 dengan 7 bisa kita coret. Nah, maka sisanya tinggal 4 dikali 22. Oke, kita tulis dulu di sini. 4 dikali 22 itu 88. Dikalikan dengan 7 kali 7 itu 49. Kemudian dibagi dengan 3 ya. Jadi kita bisa menuliskan volume gasnya seperti ini. Kita tulis di sini 88 dikali 49 dibagi dengan 3 ya. Kalau teman-teman mau menghitung dulu juga boleh. Nah, kenapa kita nggak menghitung dulu? Karena di sini kita bisa mencoret kan. Antara 6 dan 3 ini bisa dicoret. 0,6 dibagi 3 itu hasilnya kan 0,2. Nah, jadi lebih mudah, kita tidak menggunakan pembagian lagi di sini. Maka massa bolanya, maaf, ini bukan massa bola ya. Ini adalah massa gas. Kenapa ditulis G di sini? Jadi kita tulis M gas. Maka M gasnya berapa? M gasnya adalah 0,2 dikalikan 88 dikalikan 49. Nah, ini tinggal kita hitung aja ya. Kita hitung dulu sebentar. Nah, kalau kita hitung, kita akan mendapatkan jawabannya 862,4. Itu sama dengan massa gas. Nah, kalau sudah dapat massa gasnya, maka kita bisa temukan massa dari bolanya dengan cara memasukkan nilai ini ke dalam massa gas yang ada di atas ini ya. Jadi kita bisa dapatkan nilainya, kita tulis di sini ya. Di bawahnya aja mungkin. Jadi massa bolanya kita bisa hitung jadi 1401,4. 1401,4 sama dengan massa bola kita cari ditambah dengan massa gasnya adalah 862,4. Maka tentu saja massa bolanya adalah 1401,4 dikurang 862,4. Nah, sama dengan massa bola. Kita hitung ya, sudah kelihatan jawabannya cukup mudah. Jawabannya adalah 539 ya. Jadi ini kita jawab 539 gram tentu saja, sama dengan massa bola. Oke, itu untuk soal yang pertama. Jadi pilihan
Ada yang di opsi yang ketiga ya, 539 gram. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Sepeda motor X dan Y berada pada keadaan awal diam. Jika keduanya bertemu di titik P, maka pernyataan yang paling tepat adalah titik-titik. Oke, jadi di sini kita diberikan dua buah sepeda motor, yaitu sepeda motor X yang ada di sebelah kiri di sini dan sepeda motor Y. Kemudian X dan Y ternyata ketemu di titik P. Maka apa yang terjadi? Kita lihat yang A. Motor X bergerak lebih cepat daripada motor Y. Jadi kalau kita lihat jaraknya, X itu kan lebih jauh ya jaraknya, kemudian Y itu lebih dekat jaraknya. Dan dia bilang supaya bertemunya di waktu yang sama, otomatis X-nya harus lebih cepat supaya ketemu di titik P. Jadi yang pilihan pertama itu udah pasti betul ya. Udah pasti betul. Maka kita langsung bisa menjawab yang opsi pertama. Tapi kita cek dulu untuk opsi yang kedua ya. Jadi tadi logikanya apa? Logikanya adalah motor X harus lebih cepat. Motor X harus lebih cepat supaya apa? Supaya bisa mencapai di titik P yang sama karena jaraknya lebih jauh ya. Motor X harus lebih cepat. Oke, kita cek untuk yang kedua. Motor X dan Y bergerak bersamaan dengan kecepatan yang sama. Ini jelas salah. Kalau kecepatannya sama, harusnya Y dulu yang jatuh, yang tiba di sini ya. Motor X-nya ketinggalan. Kemudian opsi ketiga, motor X dan Y bergerak bersamaan dengan kecepatan motor X lebih kecil. Nah, apalagi ini. Kalau X-nya lebih kecil, maka dia akan terlambat untuk sampai di titik P. Dan yang terakhir, motor X dan Y bergerak bersamaan dengan kecepatan motor X lebih besar dari motor Y. Oke, kecepatan motor X lebih besar dari motor Y. Ini juga betul ya. Jadi motor X bergerak lebih cepat dari motor Y. Yang keempat, motor X dan Y bergerak bersamaan dengan kecepatan motor X lebih besar dari motor Y. Nah, ini juga betul. Kalau seperti ini bagaimana ini cara menjawabnya ya? Ada dua jawaban yang betul, tetapi mana kalau kita lihat yang paling tepat? Oke, kalau kita lihat kata-katanya di sini yang pertama itu motor X bergerak lebih cepat dari motor Y, tapi nggak dikasih tahu berangkatnya bersama-sama atau tidak ya. Jadi yang ini menurut saya ini kurang tepat. Maka yang paling tepat itu meskipun sama-sama lebih cepat, yang paling tepat adalah yang D ya. Jadi motor X dan Y bergerak bareng-bareng atau bersamaan, tetapi motor X-nya lebih cepat kecepatannya daripada motor Y. Jadi kemungkinan yang dimaksud oleh soal ini seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Look at the figure below ya. Jadi ini kita diberikan ada 4 set gambar ya. Kita baca dulu deskripsinya. The energy conversion shown by the figure are, kita disuruh memilih nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa. Oke, kita cek ya. Yang pertama kita lihat dulu untuk yang nomor 1. Ya, nomor 1 itu ini ada gas ya kan. Maaf, bukan gas ini. SPBU itu ya. Bensin atau Pertamax atau petroleum di sini dipakai untuk mobil. Berarti di sini bensin itu menyimpan energi kimia ya. Energi kimia itu bahasa Inggris itu chemical energy. Jadi chemical diubah menjadi mobil. Mobil itu dipakai untuk bergerak. Jadi kinetic energy. Jadi nomor 1 itu chemical menjadi kinetic energy. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 itu adalah matahari untuk solar panel. Berarti di sini ada sun energy. Sun itu nama lainnya solar energy. Berubah menjadi solar panel itu adalah dipakai untuk listrik, jadi electrical energy ya, nomor 2 ini. Kemudian yang nomor 3 itu baterai, ini dipakai untuk menghidupkan alarm. Baterai itu menyimpan electrical energy ya. Nah, electrical energy dipakai untuk menghidupkan jam yang berbunyi atau jam beaker ya, atau alarm di sini, maka dia akan menjadi sound energy. Kemudian yang nomor 4 itu ada baterai dipakai untuk menghidupkan center. Berarti di sini ada electrical energy. Kemudian center itu energi utama yang kita pakai adalah cahayanya. Berarti di sini ada light energy. Nah, kita pilih nih. Yang nomor 1 itu chemical menjadi kinetic. Nah, ini jelas salah ya. Electricity jelas salah. Kemudian ini bukan chemistry ya. Harusnya itu chemical ya. Oke, jadi penulisannya mestinya energi kimia itu chemical energy, bukan chemistry. Jadi yang nomor 2 ini chemistry menjadi solar. Jelas salah ya. Chemistry jadi solar kan salah. Kemudian chemical menjadi mechanics. Di sini nggak ada kinetik ya. Oke, jadi energi kinetik, energi potensial, energi bunyi itu termasuk dalam energi mekanik. Jadi kinetik, kemudian sound, ada lagi potensial, itu termasuk dalam jenis dari mechanical energy atau energi mekanik ya. Mechanical energy artinya kita bisa menggantikan sound dan kinetiknya menjadi energi mekanik, mechanical energy.
Jadi yang pertama, chemical menjadi mechanics itu betul. Oke, yang ini sudah benar nomor satunya. Kemudian solar menjadi electricity. Sun atau solar menjadi electrical. Oke, ini betul juga. Kemudian yang nomor 3, electrical menjadi mekanik. Oke, ini juga betul. Kemudian yang nomor 4, electric menjadi light. Ini betul ya. Nah, otomatis jawabannya yang opsi ketiga ini ya. Karena keempat-empatnya itu sesuai. Oke. Kita cek yang nomor 4 coba. Electrical mekanik menjadi electrical, jelas salah ya. Ini sudah nomor 1 aja udah salah karena SPBU apa? Itu namanya petroleum atau bensin ya, bensin atau pertamax atau apapun itu solar boleh, itu kan menyimpannya energi kimia ya atau chemical energy. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. 4 gelas PQRS berisi cairan identik dengan volume yang berbeda-beda. Gelas tersebut kemudian dipukul dengan gaya yang sama. Gelas yang menghasilkan nada dengan panjang gelombang terpendek adalah titik-titik. Oke. Jadi di sini kalau teman-teman pernah melakukan percobaan ya, kita bisa memukul memukul gelas ya. Kemudian gelasnya diisi air itu ternyata nanti akan menghasilkan nada yang berbeda-beda. Nah, yang diminta itu yang terpendek itu yang mana gitu. Nah, oke, sekarang sebelum menjawab soal ini kita harus tahu dulu pola gelombang yang dihasilkan kalau ada bentuk seperti ini. Jadi kita bisa gambarkan secara sederhana seperti ini ya. Untuk mempermudah, gelasnya kita gambar aja bentuknya persegi seperti ini ya, persegi panjang supaya nanti menggambarnya mudah. Dan pola gelombang yang dihasilkan kalau misalkan kita mempunyai ini namanya pipa organa tertutup ya. Ini bahasa di fisika kita sebut sebagai pipa organa. Dan salah satu ujungnya tertutup maka disebut pipa organa tertutup. Nah, kalau pipa organa tertutup maka pola gelombang yang dihasilkan itu akan pada ujung terbuka di sini dia akan membentuk perut, namanya nanti kita bahas untuk bagiannya. Nah, jadi seperti ini ya. Dia akan membentuk pola seperti ini. Oke, maaf. Di polanya gelombangnya yang terbentuk seperti ini. Nah, ya, anggap aja ini gelombang yang bagus gitu ya. Nah, kita perhatikan satu gelombang itu kalau kita gambar akan bentuk seperti ini ya, atau boleh juga ditambahkan seperti ini. Oke, nah bagian yang ini yang amplitudenya 0 di sini atau bagian yang amplitudenya paling minimum itu namanya simpul. Ya, simpul. Adanya di mana? Adanya di sini nih. Ini namanya simpul. Kemudian bagian yang amplitudenya maksimum di sini, yang paling besar ini ya, ini namanya perut. Perutnya di mana? Nah, di sini perut itu. Di atas ini ya, ini terbentuk perut. Nah, kemudian nama lainnya simpul itu nama lainnya node. Kemudian kalau perut itu nama lainnya antinode. Nah, seperti ini. Jadi, kalau kita perhatikan, bagian ini adalah bagian yang terbentuk cuma 1/4 gelombang ya. Kan cuma seperti ini. Ini kan satu gelombang utuh. Maka kalau yang kita gambar di dalam gelas ini, dia hanya membentuk 1/4 gelombang. Itu cuma seperti ini, segini aja. Berarti ini adalah 1/4 gelombang. Nah, berarti kalau kita lihat mana yang paling pendek nanti, kita gambar aja di sini satu-satu ya. Jadi kita gambar bagian yang ini, gambarnya akan seperti ini. Bagian yang ini akan seperti ini. Bagian yang R itu akan seperti ini. Bagian yang S itu akan seperti ini. Maka yang paling pendek yang mana? Yang paling pendek pastinya S kan. Dan yang paling panjang pastinya P. Jadi S itu dia paling pendek. Panjangnya itu paling kecil di sini. Sedangkan P itu panjangnya paling besar ya. Ini kan 1/4-nya. Jadi kalau kita tambahkan satu gelombangnya pun dia akan lebih panjang kan. Jadi kalau misalkan kita mau mengurutkan yang menghasilkan panjang gelombang terpendek, ya tentu saja S. S itu akan menghasilkan panjang gelombang yang paling pendek. Tetapi di sini nanti akan menghasilkan bunyi yang frekuensinya paling tinggi ya. Karena panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah opsi yang keempat ya, S ini. Oke, jadi seperti itu. Di sini kita belajar tentang yang namanya pipa organa ya. Ada pipa organa terbuka, ada pipa organa tertutup. Di soal ini yang kita pakai adalah pipa organa yang tertutup, yaitu pipa organa yang satu ujungnya tertutup nih yang bawah dan satu ujungnya yang di atas itu terbuka gitu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Daftar pemakaian listrik rumah ya. Jadi ada lampu, televisi, AC, pompa air dan seterusnya ya. Kemudian pertanyaannya adalah total energi listrik yang dipakai di rumah setiap harinya. Oke, jadi kita akan mencari energi yang dipakai oleh
rumah ini dengan alat-alat seperti ini, maka kita perlu tahu dulu itu persamaan energi listrik ya. Jadi energi listrik itu persamaannya adalah daya listrik dikalikan waktu. Energi listrik itu sama dengan daya itu nanti simbolnya P dikalikan dengan waktu, itu nanti simbolnya kita pakai T ya. Jadi energi listrik E, kita tulis EL gini, itu daya P dikalikan dengan waktu T. Nah, ini adalah persamaan untuk energi listriknya, P dikali dengan T. Kemudian kita akan menghitung satu-satu. Untuk lampu dulu. Untuk lampu, dia punya dayanya adalah 20, tetapi lampunya ada 5, maka kita kalikan 5 dikali 20. Kemudian dikali dengan waktu pemakaiannya dari jam 18 sampai jam 5 pagi ya. Berarti jam 18 itu jam 6 sore sampai jam 5 pagi, berarti 11 jam kan? Ini berarti 11 jam. Nah, tetapi di sini satuannya itu dalam joule ya. Kalau dalam joule berarti waktunya tidak boleh dalam jam, tetapi harus dalam second. Berarti kita harus kalikan dulu ini 11 jam itu diubah ke dalam second. Berarti 11 dikalikan 3600. Oke, kita tulis dulu seperti ini ya. Nanti kita hitung. Kemudian yang kedua ada televisi atau kita tulis TV di sini. Nah, TV di sini itu jumlahnya cuma 1. Jadi cuma 1 dikali wattnya adalah 150. Kemudian dikalikan waktunya dipakai adalah jam 12 sampai jam 17 ya. Berarti jam 12 siang sampai jam 5 sore. Itu berarti cuma 5 jam ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dikalikan 5 jam. 5 dikalikan 3600 di sini. Harus dalam sekon ya. Kemudian ada lagi AC. Nah, AC itu ada 2. Jadi 2 dikali 750 watt ya. Karena dia di sini satuannya sudah watt ya. Kemudian waktu pakainya kapan? Waktu pakainya jam 8 sampai jam 17, jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu ada 9 jam ya. Jadi jam 8 sampai jam 5 itu ada 9 jam dikalikan 3600. Nah, seperti ini. 3600. Nah, nanti kita hitung. Kemudian yang terakhir itu ada pompa air. Pompa air itu ada 1 pompa. Jadi kita tinggal hitung aja 1 dikali dayanya itu 450, kemudian dikalikan dengan waktu pakainya jam 8 sampai jam 10, jadi cuma 2 jam ya. 2 dikalikan 3600 sama dengan, nah kita akan hitung. Kita mulai dari yang lampu dulu ya. Jadi yang lampu ini 5 kali 20. Nah 5 kali 20 itu kan 100 kan. Ini 100 dikalikan dengan 11 kali 3600 itu berarti 11 kali 36 itu 396. 00. Nah, kemudian yang ini 150 ya. 150 udah biarkan aja. Kemudian yang ini 1500, kalau ini 1500, kemudian yang di sini 450. Jadi kita biarkan. Oke, kita akan hitung dari yang pertama ya. Jadi 100 dikalikan 39600, maka jawabannya adalah 396. Nolnya kita tambahkan 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke, ini yang pertama. Ini satuannya apa? Satuannya adalah joule. Satuannya adalah joule ya di sini. Kemudian yang kedua, 150 dikalikan 5 kali 3600. Berarti di sini 5 kali 3600 itu 18.000 ya. 18.000 dikalikan 150 berarti 2.700.000 ya di sini. 2.700.000. 1 2 tuh 2 3 joule ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga itu 1500 dikali 9 dikali 3600. 48.600.000 ya di sini. 48.600.000. Tuh 23. Oke, kemudian yang terakhir 450 dikali 2 dikali 3600 itu dapatnya 3.240.000 ya. 3.240.000. Nah, ini satuannya joule. Oke, sekarang kalau kita perhatikan opsi jawabannya itu semuanya dalam kilojoule ya. Kilojoule itu berarti semuanya dibagi 1000. Maka untuk mempermudah perhitungan, ini kita coret nolnya 3 supaya jadi kilojoule. Ini coret nolnya 3, ini coret nolnya 3, kemudian semuanya kita coret 3. Maka jadinya sudah kilojoule semua. Jadi kita tinggal menjumlahkan 3960 ditambah 2700, kemudian ditambah 48.600, kemudian ditambah 3.240. Nah, sebenarnya dari sini kita bisa menghitung jawabannya. Ini kan angkanya kan 48.600 itu paling tinggi ya. Berarti dia harus lebih gede dari 48.000. Maka yang
A jelas salah, yang B jelas salah. Maka jawabannya tinggal yang C sama D atau pilihan ketiga dan pilihan keempat. Tetapi pilihan keempat itu kan terlalu besar karena di sini 500-an ribu kan, 500.000. Padahal jumlah dari ini kan tidak sampai ratusan ribu. Maka jawabannya pasti C kan, atau opsi ketiga. Tapi kita coba akan hitung dulu. Kalau kita hitung secara benar, ini dihitung manual apa adanya, kita akan dapat berapa ya? Kita hitung dulu. Ya, ternyata tepat ya, jawabannya 58.500. 58.500, satuannya adalah kilojoule atau kita singkat KJ seperti ini. Maka opsinya betul, yaitu pilihan yang C seperti itu. Oke, untuk bagian yang pertama kita sampai di soal ini dulu. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Nanti kita akan lanjutkan di bagian berikutnya untuk pembahasan soal-soal lain yang belum terbahas di bagian ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.